Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah mulai pagi hari ini insya Allah kita akan adakan siaran pagi setiap pukul 5.30 untuk satu tema agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan bahas tentang berbagai hal seputar Al-Quran, nama-namanya, nama-nama suratnya, dan juga nama-nama tokoh-tokoh yang dalam Al-Quran, peristiwa-peristiwanya, dan juga berbagai hukum-hukum yang ada di dalamnya. Pada pagi hari ini kita mulai dengan satu topik. Al-Quran adalah kalam Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mengutus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bangsa Arab yang ummi, yang buta huruf, seorang Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Jum'at ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum." Huwallazi, dialah Allah, ba'asa, yang telah mengutus fil ummiyina, fil Arab, kepada bangsa ummi, yaitu bangsa Arab, rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, yaitu min nasabihim, di antara keturunan-keturunan dari bangsa Arab, yakni Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatslu alaihim ayatihi, di mana tugas dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membacakan kepada bangsa Arab yang ummi, yang buta huruf itu, ayatihi, ayat-ayat Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Ayat-ayatnya yaitu berupa Al-Quran bil amri wan nahi, yang isinya terkait dengan aturan-aturan hidup manusia, yaitu berupa perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya sebagai petunjuk kehidupan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, agar manusia tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai bayyinat dari al-huda itu berupa hukum-hukumnya, halal haramnya, wal furqan, dan juga Al-Qur'an fungsinya juga sebagai al-furqan, yaitu pembeda. Yufarik bainal halali wal haram, yufarik bainal haqqi wal batil, yaitu Al-Quran yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya. Dan mana yang halal dan mana yang haram. Jadi fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang ummi, nabi yang buta huruf, yang tidak mendapatkan ilmu dari manusia-manusia atau universitas-universitas atau pondok-pondok atau madrasah-madrasah, tapi langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang lain dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu ma yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsunya, dari keinginan-keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Omongan dari baginda Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu. Ya, wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepadanya, yang diwahyukan kepadanya. Sejak mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Mulai dari ayat Iqra yang ada dalam surat Al-Qalam sampai ayat al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Itu pada surah Al-Ma'idah ayat 3 yang turun pada saat Hijjatul Wada, pada saat hari perpisahan, haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah. Nah, seluruh ayat-ayat yang turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah merupakan kalam dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Allah yang Maha Kuasa telah dideklar, dinyatakan, diproklamasikan oleh the founding fathers bangsa Indonesia, bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pendiri bangsa ini mengakui secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Siapa Allah yang Maha Kuasa? Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang menurut bapak-bapak pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun pasal 29 ayat 1, mereka nyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya cuma satu. Siapa? Allah yang Maha Kuasa. Tentu Allah tidak bisu, Allah tidak diam, Allah bukan batu, Allah bukan berhala, tetapi Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini, yang menciptakan manusia dan menciptakan kehidupan dan kematian, yang telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Demikian juga sukup-sukup, lembaran-lembaran wahyu. Inna hadza la fi suqufil ula suqufi Ibrahim wa Musa. Yaitu pada sukup-sukup pada nabi-nabi terdahulu, yaitu pada Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang diakui oleh bangsa Indonesia dan dimasukkan dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sejatinya merupakan teks proklamasi yang dipersiapkan oleh BPUPKI
ya, Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, teks proklamasi itu yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 telah menyatakan bahwa Tuhan bangsa Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan terus kita pelajari bagaimana kalam Allah yang Maha Kuasa yang berguna menjadi petunjuk untuk kehidupan manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan penjelasan-penjelasan atas petunjuk Allah yang Maha Kuasa kepada manusia dalam kehidupannya, yang telah Dia turunkan sejak 15 abad yang lalu dan berlaku hingga suatu saat nanti menjelang kiamat. Allah cabut seluruh tulisan-tulisan atau rosam-rosamnya itu dari seluruh cetakan-cetakan Al-Quran. Maka sebelum Allah cabut, mari kita berusaha untuk membacanya, untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, dan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itu tidak diturunkan dalam rangka menyulitkan manusia, tapi diturunkan adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Thaha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, wallahu a'lam bimuradi, Allah yang Maha tahu maksudnya menurunkan kalimat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau, ya. Makanya ada yang menafsirkan bahwa kalimat Thaha itu maksudnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran ini litashqa, untuk menyulitkan kamu, tapi untuk memberikan kemudahan, memberikan petunjuk, memberikan cahaya buat kehidupan manusia. Karena dibacakan ayat inilah Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu masih kafir dan hendak membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika oleh saudaranya dibacakan ayat ini, beliau kemudian kaget, tersadar, dan kemudian beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran dan yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Masih ada di antara kita yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kan untuk orang Arab, ya. Mereka bahkan istilahkan itu untuk kadrun, ya. Muhammad itu kadal gurun. Naudzubillah min dzalik, ya. Quran itu bukan untuk manusia, tetapi untuk bukan untuk kadal, tapi untuk manusia, ya. Kan dinyatakan dalam ayatnya tadi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah petunjuk untuk manusia, bukan untuk kadal, apalagi kadal gurun. Ya, hudal linnas bukan hudalil kadal, ya. Nah, tolong itu berpikir kepada mereka-mereka yang suka meleceh-lecehkan bahwa orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, bahwa orang yang berpegang teguh kepada Rasulullah itu dibilang kadal guru. Ingat, Quran bukan hanya untuk orang Arab. Walaupun Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, kemudian di kota Madinah, dan terakhir di kota Mekah, yaitu pada ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ini turun di kota Mekah pada saat Nabi haji, Hajjatul Wada atau haji perpisahan, haji terakhir, perjumpaan
manusia, para sahabat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di dalam surah Jumat Allah Subhanahu Wa Taala setelah menjelaskan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di antara bangsa yang ummi, yaitu bangsa Arab, yang yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari, membersihkan mereka dari kemusyrikan dengan tauhid, ya, dengan keesaan Allah, mengesahkan Tuhan, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, bahwa Nabi Muhammad SAW yang ummi itu yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni sunnah. Bisa juga diartikan hikmah itu adalah hukum-hukum. Wa akharina minhum, dan orang-orang selain mereka. Jadi Quran juga ditujukan kepada selain bangsa Arab, ya, lamma yalhaqu bihim, ya. Jadi bangsa Arab diturunkan pertama kali Al-Quran kepada mereka, kemudian bangsa-bangsa selain Arab. Faktanya memang para sahabat, yang orang-orang Arab yang mendapatkan wahyu ini yang pertama dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka berpencaran di seluruh muka bumi, di seluruh dunia, dan sampai kepada bangsa Indonesia, sehingga istilah-istilah Arab, istilah-istilah Al-Quran telah memasyarakat di tengah-tengah kita, bangsa Indonesia, karena bahasa Indonesia basicnya adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayu kurang lebih 50%-nya mungkin kotakasanya adalah dalam bahasa Arab. Tanpa ada para mubalik, para dai, para ulama yang datang ke Indonesia yang membawa Al-Quran, membacakan Al-Quran, mungkin tidak ada kita tidak mengenal istilah-istilah asas, istilah hormat, istilah Quran, majelis, dan lain-lain, ya. Mari kita lebih dekat dengan Al-Quran, mari kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita senantiasa mendapatkan petunjuk, ya. Jangan hiraukan mereka yang melecehkan Al-Quran. Kan dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa orang beriman itu wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Tetap ikuti tiap pagi pukul 5.30 dengan saya dalam kajian lebih dekat dengan Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.